Halo Sobat RBS, ketemu lagi dengan saya Sugi. Kali ini kita berada dalam acara Sorot. Saat ini Sobat RBS, saya berada di rute baru yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan, di mana Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan PO Damri sebagai operatornya. Dan rute ini pada akhir tahun 2022 pernah diuji coba selama 1 minggu, dan kemudian baru pada bulan Februari 2024 pada tanggal 15 rute ini diaktifkan kembali menggunakan bis listrik. Rute ini menghubungkan dari Terminal Surabaya Bungurasi yang berada di Sidoarjo dengan salah satu objek wisata di kota Surabaya, Kenjeran Park. Yang menariknya adalah bahwa bis listrik yang digunakan ini adalah bis listrik buatan dalam negeri, yaitu buatan dari PT Inka di Madiun. Selain itu, bis listrik ini adalah bis listrik yang pada tahun 2022 digunakan untuk menyambut tamu-tamu dari G20 di Bali pada saat itu. Kemudian bis ini dihibahkan di kota Surabaya dan PT PO Damri sebagai pelaksananya. Dan saya saat ini berkesempatan untuk naik bis listrik yang berluxury karena tempat duduknya berbeda, Sobat RBS. Di mana tempat duduk yang saya tempati ini tempat duduknya menggunakan sofa dan di bagian bawah menggunakan karpet. Tentunya tidak semua bis berdesain interior seperti ini karena untuk bis-bis lain desain interiornya sama halnya seperti bis-bis yang pada umumnya. Kapasitas bis listrik ini adalah 20 orang, di mana ada 20 tempat duduk dan juga 10 orang berdiri. Dan untuk tarifnya bagi penumpang umum itu Rp6.200, di mana pembayarannya menggunakan cashless, baik itu melalui QRIS ataupun melalui e-money. Dan jika kalian pengguna e-money, maka kalian bisa menikmati perjalanan dengan tarif tersebut selama 1,5 jam dengan menappingkan kartu elektronik Anda itu pada mesin yang tersedia di bis. Jadi satu kartu e-money itu bisa berlaku selama 1,5 jam untuk transit dari satu koridor ke koridor lain ataupun naik dengan koridor yang sama. Namun sayangnya angkutan ini kurang ramah bagi penyandang disabilitas karena di sini saya tidak melihat ram atau bidang miring bagi pengguna kursi roda. Selain itu, di bis listrik ini tersedia layar tapi tidak dihidupkan. Jika ada informasi yang bersifat visual ataupun tulisan, tentunya akan sangat memudahkan bagi teman-teman tunarungu ataupun teman-teman tunanetra untuk bisa mengetahui di mana posisi bis sekarang berada, dan juga bagi warga Surabaya, non Surabaya, itu juga akan lebih dimudahkan. Setiap hari, bus Trans Semanggi Surabaya atau teman bus beroperasi setiap pukul 5 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Terminal Surabaya Bungurasi, armada bis listrik dari teman bis ini akan masuk ke tol bandara, kemudian keluar di gate Pondok Chandra, kemudian akan melalui sepanjang Jalan Mer atau Jalan Insinyur Soekarno-Hatta, sampai kemudian berujung di Jalan Kenjeran dan berakhir di Ken Park, Kenjeran Park, Surabaya. Dalam perjalanannya, armada ini melewati beberapa kampus negeri terkenal di Surabaya, yaitu Institut Teknologi 10 November, Universitas Erlangga Kampus C, dan juga beberapa mal di Surabaya Timur. Sobat RBS, kesimpulan dari bis elektrik yang disediakan oleh teman bus ini sangat kurang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Ada banyak hal yang menyebabkan
bis tersebut menurut saya adalah kurang aksesibel. Yang pertama adalah bagi pengguna kursi roda, teman bus masih belum menyediakan ramp, sehingga akan menyulitkan bagi pengguna kursi roda untuk bisa mengakses bis listrik ini. Selain itu, penyandang disabilitas tunarungu atau tunanetra, di dalam bus yang saya naiki itu tidak tersedia tulisan berjalan maupun fasilitas audio yang dapat menunjukkan di mana posisi bis itu berada. Di sisi lain, bahwa teman bus itu hanya tersedia satu kru, yaitu pengemudi, tidak ada helper, sehingga menyulitkan bagi teman-teman disabilitas, khususnya teman-teman tunanetra, untuk menuju ke tempat duduk yang kosong ketika dia baru memasuki bis. Tentunya sangat berbeda dengan transportasi massal di Surabaya lainnya, seperti hanya bis Surabaya ataupun Trans Jatim. Terima kasih Sobat RBS telah menyimak video ini. Sampai jumpa pada video-video menarik berikutnya. Ingat, terus dukung kami dengan memberikan like, komen, dan subscribe ke channel Radio Braille Surabaya di YouTube. Jangan lupa berikan masukan di kolom komentar, serta bila video ini bermanfaat, silakan Sobat RBS bagikan ke sebanyak mungkin pengguna ataupun penonton, agar lebih banyak orang yang dapat menerima manfaat. Terima kasih dan salam inklusi.